Halo teman-teman, pernah kepikiran nggak sih kalau seni, entah itu lukisan, patung, atau bahkan selembar kain, itu sebenarnya adalah sebuah bahasa? Bahasa yang nggak cuma indah dilihat, tapi juga bisa cerita banyak tentang siapa kita, dari mana asal kita, dan apa yang kita percaya. Coba deh bayangin, gimana kalau pola-pola rumit di selembar kain itu ternyata bukan cuma hiasan, tapi sebuah teks kuno yang bisa kita baca yang isinya cerita tentang harmoni, spiritualitas, dan cara hidup masyarakat. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar rahasia ini bareng-bareng. Oke, untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita perlu paham satu ide utama dulu. Gini, intinya tuh seni itu ibarat cermin. Cermin yang bisa memantulkan bukan cuma penampilan fisik, tapi juga jiwa dan identitas dari sebuah masyarakat. Nah, ini analogi yang keren banget kan? Sama persis kayak DNA yang bawa kode genetik kita yang unik, seni itu bawa kode unik dari nilai, kepercayaan, dan memori bersama sebuah budaya. Jadi lewat seni, kita bisa kayak napak tilas gitu ngelihat dunia dari kacamata leluhur kita. Jadi, identitas budaya itu apa sih? Gampangnya, itu adalah rasa kita. Rasa kebersamaan ini dibangun dari banyak hal. Dan seni rupa dengan semua simbol visualnya jadi salah satu pilar paling penting. Seni bukan cuma bikin sesuatu jadi cantik, tapi juga seolah bilang, inilah kami. Oke, kalau seni itu cermin, terus gimana cara bacanya? Jawabannya ada di pemahaman kita soal bahasa simbolnya. Yuk kita intip sedikit gimana para ahli membedah hal ini. Ternyata ada loh ilmunya sendiri, namanya antropologi kesenian. Bidang ini nggak ngelihat seni cuma sebagai pajangan di museum, tapi sebagai bagian yang hidup dari sebuah kebudayaan. Para antropolog ini belajar seni buat ngerti gimana sebuah masyarakat bekerja. Dan ternyata seni itu punya banyak banget pekerjaan. Bukan cuma buat hiasan ya, mulai dari jadi bagian penting di upacara sakral, jadi alat buat ngajarin nilai-nilai luhur, sampai bisa muterin kode ekonomi. Jelas, seni itu lebih dari sekedar dekorasi. Oke, teorinya cukup dulu. Sekarang kita lihat gimana semua konsep tadi jadi hidup di selembar kain yang wah luar biasa indah. Kita bakal menyelami kisah di balik batik Indonesia. Kenalan dulu nih, ini namanya batik Sekar Jagad. Namanya aja udah puitis banget ya. Sekar itu artinya bunga, dan Jagad itu dunia. Jadi filosofinya itu kayak keindahan dan keberagaman seluruh dunia yang dirangkai jadi satu kesatuan yang harmonis. Kalau kita perhatiin lebih dekat lagi, pola Sekar Jagad ini tuh kayak sebuah peta yang cantik banget. Peta ini isinya pulau-pulau motif yang beda-beda, dan setiap pulau ini punya cerita dan filosofinya masing-masing. Yuk kita coba baca beberapa di antaranya. Lihat deh, maknanya dalam banget loh. Ada motif parang yang garisnya tegas, itu lambang kekuatan dan semangat pantang menyerah. Terus ada kaung yang simetris, ini simbol harapan akan kebijaksanaan. Ada juga teruntum, simbol cinta yang abadi, dan gringsing yang dipercaya bisa menolak bala. Jadi, pakai kain ini tuh serasa pakai doa dan harapan yang ditenun jadi satu. Simbol-simbol tadi itu jelas bukan hiasan acak. Di balik setiap goresannya, tersimpan nilai budaya yang jauh lebih dalam, baik dari sisi spiritual maupun sisi sosialnya. Nilai yang pertama adalah spiritualitas. Bagi banyak seniman tradisional, proses membuat karya itu bukan sekadar kerjaan teknis. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual, sebuah dialog dengan batin. Kutipan dari seniman Krishna ini ngegambarin itu dengan pas banget. Proses berkesenian itu intinya adalah soal mengasah rasa. Ini jadi momen kontemplasi, di mana seniman bukan cuma menciptakan karya, tapi juga menemukan ketenangan dan kebijaksanaan dalam dirinya. Oke, selanjutnya, seni itu seringkali bukan aktivitas yang individual. Di banyak budaya, seni itu lahir dari semangat kebersamaan yang di Indonesia kita kenal banget dengan nama gotong royong. Contohnya ada di Desa Batu Menyan. Di sana masyarakat, seniman, dan pemerintah itu kerja bareng buat menciptakan ekosistem seni yang luar biasa. Ini jadi bukti nyata kalau gotong royong itu bisa bikin komunitas makin kuat, memicu inovasi, dan memastikan warisan budaya kita nggak cuma bertahan, tapi juga berkembang. Tentu aja, warisan kayak batik ini nggak hidup di ruang hampa. Pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya dia bisa bertahan dan bahkan makin berkembang di era global yang serba cepat ini? Nah, ini dia tantangannya. Seni tradisional kita tuh lagi di persimpangan jalan yang penting banget.
Di satu sisi, ada tradisi yang harus dijaga keasliannya. Di sisi lain, ada arus globalisasi yang bawa tren, teknologi, dan pasar yang sangat sekali baru. Dilemanya tuh terasa banget. Tren fashion dunia dan produksi massal bisa aja menggerus keasliannya. Tapi, di sisi lain, ini juga membuka banyak peluang. Lewat inovasi desain, kolaborasi dengan desainer modern, dan promosi yang cerdas, batik bisa tetap relevan dan dicintai oleh generasi baru. Di tengah semua tantangan ini, peran institusi budaya jadi sangat krusial. Tempat seperti Mangkunegaran misalnya. Mereka nggak cuma melestarikan motif-motif kuno, tapi juga memberdayakan para pengrajin. Mereka ini ibarat benteng penjaga warisan budaya kita, memastikan ilmunya terus diwariskan. Jadi, ini poin pentingnya. Dulu nilai budaya kita itu terukir dalam motif batik. Sekarang di dunia digital yang isinya meme, postingan media sosial, dan desain grafis, pertanyaannya kembali ke kita semua. Gimana cara kita mengekspresikan dan melestarikan DNA budaya kita untuk generasi mendatang? Apa ya batik versi zaman kita? Sebuah pemikiran untuk kita renungkan bersama.